Pengertian demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin pertama kali digunakan secara resmi pada pidato Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1956 di Sidang Konstituante di Bandung. Demokrasi terpimpin dibuat dikarenakan timbulnya perlawanan terhadap keburukan yang ada karena praktik demokrasi parlementer yang ada sebelumnya atau liberal. Menuju demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi liberal, kehidupan sosial politik Indonesia belum pernah mencapai kestabilan nasional. Kabinet silih berganti membuat program kerja yang tidak dilaksanakan secara optimal. Partai-partai politik yang bersaing dan saling menjatuhkan, dan Dewan Konstituante yang tidak menjalankan tugasnya. Kondisi tersebut membuat Soekarno ingin untuk mengubah partai-partai politik yang ada, setidaknya menyederhanakan partai-partai yang ada. Untuk mewujudkan keinginannya, pada tanggal 21 Februari 1957 di hadapan para tokoh politik dan militer menawarkan konsepnya yang terlihat dari jatuh bangunnya kabinet. Konsepnya menghendaki dibentuknya kabinet berkaki 4, yaitu wakil-wakil PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Presiden menekankan bahwa demokrasi liberal yang dipakai tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Maka dari itu Soekarno ingin mengganti dengan demokrasi terpimpin. Adapun pokok pemikiran yang terkandung sebagai berikut. 1. Pembaruan struktur politik yang diberlakukan demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan aspirasi masyarakat yang seimbang. 2. Pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang merupakan wakil-wakil partai dan kekuatan golongan baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno golongan fungsional atau golongan karya. Akhirnya dekret Presiden. Upaya untuk menuju demokrasi terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959. Langkahnya. Dewan Nasional 6 Mei 1957. Soekarno mengganti demokrasi parlementer dengan demokrasi terpimpin. Lalu usulan Kasat Mayor Jenderal Nasution yang mengajukan usul tertulis untuk kembalinya Undang-Undang 1945 sebagai landasan demokrasi terpimpin. 2. Mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 19 Februari 1949 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembalinya Undang-Undang 1949. Isi dekret Presiden. 1. Menetapkan pembaruan konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang 1945 berlaku sebagai segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlaku lagi undang-undang sementara. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. 1. Peta kekuatan politik nasional. Antara tahun 1960 sampai 1965, Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. PKI menerapkan strategi menempel pada Presiden Soekarno. PKI melakukan berbagai upaya dalam rangka mematahkan pembinaan teritorial yang sudah dilakukan oleh TNI AD, seperti peristiwa Bandar Betsi, Sumatera Utara, peristiwa Jengkol. Upaya ini dilakukan melalui radio, pers, dan poster yang menggambarkan setan desa yang harus dibunuh dan dibasmi. Tujuan politik PKI di sini adalah menguasai desa untuk mengepung kota. 2. Pembebasan Irian Barat. Upaya ini telah dilakukan Indonesia sejak tahun 1957. Jalan lain yang dilakukan adalah melancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat, dimulai dari pengambil alihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh. Dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di depan rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Tri Komando Rakyat atau Trikora.
Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1962, ditandatangani perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda di New York. Konfrontasi terhadap Malaysia. Munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federal Malaysia. Pembentukan ini dianggap proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Oleh karena itu, berdirinya negara Federal Malaysia ditentang oleh pemerintah Indonesia. Untuk meredakan ketegangan di antara tiga negara tersebut, kemudian diadakan konferensi Maplindo, Malaysia, Filipina, dan Inggris. Filipina pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963 untuk menjalankan konfrontasi Dwi Kora. Presiden Soekarno membentuk komando siaga dengan Marsikal Madua Demardhani sebagai panglimanya. Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Kehidupan Indonesia di masa demokrasi terpimpin. Pada 9 Juli 1959, Kabinet Juanda dibubarkan dan digantikan menjadi Kabinet Kerja yang dilantik pada 10 Juli 1959. Kabinet ini memiliki program kerja disebut Tri Program yang meliputi 1. Masalah-masalah sandang dan pangan, 2. Keamanan dalam negeri, dan 3. Pengembalian Irian Barat. 1. Pidato penemuan kembali revolusi kita. Dijadikan garis-garis besar Malaysia Negara GBHN. 2. Presiden membentuk DPR GR 25 bulan 6 tahun 1960 setelah DPR sebelumnya menolak RAPBN. 3. Lembaga tinggi negara MPR, DPR GR, DPA, Deparnas, dan Front Nasional diintegrasikan disebut Tekropina Kabinet. Kebijakan luar negeri. Muncul istilah All Devils, All Established Force, yaitu negara-negara kapitalis cenderung kolonialis. Yang kedua, NEVOS, New Emerging Force, yaitu negara-negara anti-kolonialis dan anti-imperialisme. Peristiwa penting pada masa demokrasi terpimpin, pembebasan dan pengembalian Irian Barat. Yang pertama, jalur diplomasi. Dilakukan melalui perundingan bilateral 1951, sidang PBB 1954, dukungan dari negara peserta KAA, dan sidang Majelis Umum Menteri Luar Negeri Republik Indonesia 1951. Yang kedua, konfrontasi ekonomi. Upaya memblokir kebutuhan Belanda di Indonesia seperti melarang media cetak dan film berbahasa Belanda, nasionalisasi perusahaan Belanda, dan mengalihkan pusat pemasaran komoditi Republik Indonesia dari Rotterdam, Belanda ke Jerman. Yang ketiga, konfrontasi militer. Dilakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Pada tanggal 2 Januari 1962, Soekarno membentuk Komando Mandala yang diketuai oleh Mejen Soeharto. Dan pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi pertempuran di Laut Aro yang menewaskan Komodor Yosudarso. Tanggal 15 Agustus 1962 dilakukan Perjanjian New York. Kondisi ekonomi. Pembangunan Dewan Perancang Nasional Dapernas dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bapenas. 1. Upaya perbaikan perekonomian Indonesia dilakukan dengan pembentukan Dapernas pada 15 Agustus 59 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Kemudian, Bapenas menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional dengan mempertimbangkan sektor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Pola pembangunan semesta dan berencana terdiri atas blueprint tripod, yaitu proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan. Pada tahun 1963,
Juga dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin Presiden Soekarno. Sebagai pengganti Dapenas, tugas Bappenas menyusun rancangan pembangunan jangka panjang maupun pendek. 2. Penurunan nilai uang. Untuk mendung inflasi dan jumlah mata uang yang beredar di masyarakat. Pada tanggal 25 Agustus 1950, pemerintah mengumumkan penurunan nilai mata uang. Misalnya, yang kertas pecahan Rp500 menjadi nilai Rp50. 3. Melaksanakan Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Pada tanggal 28 Maret 1963, dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Tujuannya, 1. Menciptakan ekonomi yang bersifat nasional demokratis. 2. Bebas dari imperialisme. DEKON mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan. Masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip dasar banyak diabaikan. 3. Pembangunan proyek mercusuar. Keadaan perekonomian semakin buruk karena pembengkakan biaya proyek mercusuar. Proyek mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian dari luar negeri. Untuk memrehabilitasi Genevo, Games of the New Energy Process sebagai tandingan dari Olimpiade. Pembentukan pembangunan proyek besar seperti Gedung Congpu yang sekarang dikenal sebagai DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, pembangunan Monumen Nasional atau Monas, dan pusat-pusat pertokoan sunnah. Kondisi sosial dan budaya. 1. Larangan perdagangan asing di luar ibu kota daerah. Dalam bidang sosial pada masa demokrasi terpimpin, pernah terjadi konflik antar pedagang asing, terutama Cina. Pada 1 Januari 1960, para pedagang asing dilarang berdagang di pedesaan. 2. Kerusuhan di Jakarta. Pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia terjadi keadaan sosial Indonesia mulai kacau. 3. Konflik Lekra dan Manikebu. Dalam bidang kebudayaan, Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat pendukung ajaran Nasakom, sementara Manikebu adalah sekelompok cendekiawan yang anti dengan ajaran Nasakom. 4. Pelarangan musik dan tarian ala barat. Berbeda dengan masa demokrasi terpimpin, segala aspek kehidupan masyarakat berada di bawah demokrasi politik. Bahkan kelompok beriman masyarakat berada KOS bersaudara, KOS Plus, juga pernah ditahan oleh pihak kejaksaan karena dianggap memainkan musik yang kebarat-baratan.